warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya, baik semua. Oke, alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di sini, belajar bersama, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Ya? Oh, Barak tidak masuk. Kenapa? Oh, ada surat izinnya. Oh, Barak sedang mengikuti Jambore Pemuda ya. Wah, jadi kalian doakan agar Barak bisa berjuang di sana dan dilancarkan segala urusannya ya, serta bisa membawa nama baik sekolah kita. Oke, jadi ini Ibu tulis masuk saja ya, Barak. Lalu ada lagi yang tidak masuk? Ya, Amalia, siapa yang tidak masuk? Oh, Noval. Noval kenapa? Oh, Noval sakit. Ya, kita doakan semoga Noval segera sembuh dan bisa berkumpul kembali di sini untuk belajar bersama kita ya. Amin. Oke, anak-anak, jadi sekarang kita akan berlanjut ke materi yang baru. Oke, sekarang kalian bisa melihat PPT Ibu ya. Nah, anak-anak, adakah yang tahu apa perbedaan dari kedua gambar elemen Mayer ini sebelum titrasi dan juga sesudah titrasi? Ada yang tahu? Iya, silakan Tamara. Iya, betul. Jadi perbedaannya adalah pada warnanya ya. Ketika sebelum dititrasi, larutan ini tidak berwarna atau bening saja. Kemudian ketika dia sudah dititrasi, dia berubah warna menjadi merah muda ya. Oke, ada yang tahu mengapa demikian? Belum ada yang tahu. Nah, jadi kita akan belajar bersama-sama mengenai titrasi asam basa ini anak-anak. Baik anak-anak, jadi pada KD materi hari ini yaitu KD 3.13, yaitu menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa dengan indikatornya dapat dilihat pada PPT Ibu ya. Jadi kalian dapat menjelaskan pengertian titrasi asam basa, kemudian kalian juga bisa menjelaskan konsep-konsep titrasi asam basa, kemudian kalian juga bisa menghitung kadar atau konsentrasi asam basa berdasarkan data hasil percobaan titrasi asam basa. Kemudian dapat menyimpulkan bahwa titrasi ini dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam basa. Jadi anak-anak, adakah yang tahu titrasi itu apa? Ada yang sudah membaca sebelumnya? Hayo yang belakang, bisa diam dulu. Iya. Oh, tolong HP-nya disimpan dulu ya. Jadi semua handphone harus dimatikan selama pembelajaran ya anak-anak. Iya, biar apa? Biar kalian bisa fokus dalam belajar, oke? Oke, disimpan ya. Jangan berisik, diskusinya nanti saja ya. Iya, ceritanya nanti saja waktu istirahat, oke? Oke, ada yang tahu titrasi itu apa? Oke, silakan Agil bisa menjawab titrasi itu apa? Oke, terima kasih Agil jawabannya. Jadi betul ya, titrasi asam basa itu merupakan suatu teknik analisis untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan asam basa. Nah, bisa dilihat pada PPT Ibu ini. Jadi reaksi yang terjadi pada titrasi asam basa itu pada reaksi penetralan atau netralisasi anak-anak. Nah, ini ada reaksinya. Asam ditambah basa, hasilnya adalah garam dan air. Ada yang masih ingat ini teori siapa? Baru saja pekan yang lalu kita mempelajari konsep asam basa. Pasti masih ingat dong, reaksi ini teorinya siapa? Iya, Amalia? Iya, betul. Jadi ini masuk teori Arrhenius, bahwa pada asam
Ketika dia mengionisasi, maka dia terionisasi menjadi ion H+. Kemudian untuk basa terionisasi menjadi OH-. Jadi ketika asam dan basa itu direaksikan, maka dia akan menghasilkan garam dan air. Nah, untuk tujuan titrasi sebagaimana tadi Ibu sudah sampaikan, untuk menentukan kadar konsentrasi suatu larutan asam basa. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, kalian perlu memahami istilah-istilah pada titrasi anak-anak. Jadi ada istilahnya, ada titran dan juga titrat. Titran itu merupakan larutan standar anak-anak. Jadi larutan ini sudah diketahui konsentrasinya. Kemudian untuk titrat itu larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Untuk menghafalkannya, titran ya, N belakangnya nitrasi, dia menitrasi. Nah, jika dia menitrasi, maka dia berada di dalam buret. Kalau titrat, berarti dia dititrasi. Jadi belum diketahui konsentrasinya, dia berada di Erlenmeyer yang tadi berubah warna ya anak-anak. Iya. Oke, kemudian ada namanya titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen itu adalah titik di mana asam basa itu habis bereaksi. Jadi pada saat itu mol basa itu sama dengan mol asam, atau mol asam sama dengan mol basa. Kemudian ada titik akhir reaksi. Jadi titik akhir titrasi ini adalah saat dimana indikator itu berubah warnanya tadi ya, tidak berwarna, berubah menjadi merah muda atau pink. Oke, sudah masuk di sini? Kemudian, nah ini ada indikator. Jadi tadi bisa berubah karena apa, Bu? Karena adanya indikator. Indikator ini merupakan pengukur suatu pH dalam larutan ya. Jadi contohnya itu ada indikator phenolphthalein atau biasa disebut PP. Kemudian ada indikator lakmus. Kemudian juga ada kertas indikator. Nah, ini ada rumus pada titrasi, bisa lihat anak-anak. Bisa dicatat di modul kalian masing-masing ya. Ayo jangan ramai. Oke, A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB kali VB. Nah, kemudian ini ada keterangannya. A itu adalah valensi asam atau jumlah ion H+. Oke, contohnya itu ada HCl. HCl itu hanya satu ya anak-anak. Jadi dia memiliki ion H+ cuma satu. Jadi valensi asamnya 1. Kemudian diberi contoh lain H2SO4. Hanya berapa? 2, betul. Kemudian diberi contoh lain H3PO4. Ada yang tahu? Betul, 3. Jadi valensinya 3 ya, karena ion H+-nya ada 3. Nah, jika kalian masih bingung, misalkan Ibu beri contoh CH3COOH, berapa valensinya? Iya, masih bingung ya? Oke, Ibu tuliskan di papan tulis kalau CH3COOH itu kita ionisasikan jadi seperti apa. Jadi ion H+-nya itu ada berapa? Oke. Oh, 4. Oke. Damar bilang 4 ya. Oke. Ada lagi yang berpendapat lain? Naomi bilang 1. Oke, kita buktikan bareng-bareng. Nah, bisa dilihat dari sini anak-anak. Berapa ion H+-nya? 1. Jadi valensinya berapa? Iya, 1 juga ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kemudian untuk MA itu adalah konsentrasi asam. Ya, molar. Kemudian untuk volume itu satuannya mili atau liter. Kemudian B ada valensi basa, contohnya ada yang di pojok itu ya, ada BaOH 2 kali. Berapa OH-nya? 2. Oke, sudah paham ya? Kemudian untuk MB itu adalah konsentrasi basa, kemudian VB juga volume basanya. Satuannya mili atau liter. Nah, anak-anak, jadi sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Ibu minta kalian untuk membentuk 3 kelompok. Oke, jadi berhitung saja ya, 1 sampai 3. Silakan. Baik, sudah semua? Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Cepat ya, bukunya dibawa ya. Oke, sudah semua, sudah siap.
Oke, jadi kalian akan mendiskusikan beberapa soal. Tadi sudah ditulis ya bahwa rumusnya A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali VB kali AB. Oke, sudah ditulis semuanya. Oke anak-anak, ini ada soal bisa ditulis dulu ya. Ya, silakan ditulis dulu. Satu asam sulfat sebanyak 30 ml dititrasi dengan natrium hidroksida, itu ya. Oke, silakan ditulis. Masing-masing anggota kelompok juga menjawab jawabannya di catatan masing-masing. Oke anak-anak? Ya, nanti hasil dari kelompoknya bisa dikumpulkan, kemudian anggota kelompok juga menulis hasil jawaban dari masing-masing kelompok ya. Oke. Sudah selesai nulisnya? Ini nomor 2. Sudah? Oke, sekarang nomor 3 ya. Oke, 3 soal saja, Ibu beri waktu ya 10 menit ya. Nanti kalau kurang bisa Ibu tambahkan. Oke? Oke, silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Baik, kelompok 1 ada yang kesulitan, ada yang masih dibingungkan? Iya. Asam sulfat itu apa? Rumusnya? Ya, H2SO4. Natrium hidroksida NaOH. Berarti iya, jadi ada untuk H2SO4 ada 2 valensinya, kemudian kalau NaOH 1 valensi. Ya, sudah paham? Kelompok 2 ada yang kesulitan? Belum ada. Kelompok 3 ada yang kesulitan? Oke, belum ada ya. Nanti bisa panggil Ibu kalau ada yang sulit. Oke, sudah selesai semua anak-anak? Ada yang udah ya belum? Oke. Oke, kalau sudah semua bisa kita bahas bersama ya anak-anak. Oke. Siapa yang dari kelompok siapa yang mau maju duluan? Untuk nomor 1? Oke, silakan kelompok 2 maju nomor 1 ya. Oke, tadi soalnya menentukan konsentrasi asam sulfat ya anak-anak. Ya, silakan dihapus dulu. Oke, terima kasih kelompok 2 telah menjawab nomor 1. Bagaimana kelompok lain? Sudah setuju dengan kelompok 2? Ada jawaban lain? Sudah betul semua? Sama semua? Oke. Jadi tadi soalnya ada asam sulfat H2SO4. Jadi ada berapa valensinya? Oke, betul ya, 2 ya. Kemudian yang ditanya adalah konsentrasi asam sulfat, betul, dicari. Kemudian volume asam sulfatnya 30 ml. Kemudian NaOH berapa valensi OH-nya? 1, betul. Kemudian ada, ini harusnya dikasih satuan juga ya yang di sini ya. Nah, begini. 0,2 molar, kemudian volume dari NaOH 20 ml. Oke, milinya dicoret. Oke, sudah betul ya ini ya. Oke, bagus. Oke, nomor 2 bagus ya. Oke, silakan nomor 2 siapa yang mau maju ke depan? Kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 1. Maju. Baik, terima kasih kelompok 1 ya yang sudah menjawab nomor 2. Oke. Siapa yang berbeda jawabannya? Jawabannya 0,2 molar. Ada kelompok lain yang berbeda? Sudah setuju? Oke, kita bahas bersama. Jadi tadi soalnya adalah BaOH 2 kali sebanyak 25 ml direaksikan dengan dititrasi dengan 100 ml HCl. Nah, HCl jadi valensinya 1, betul, dengan konsentrasi 0,1 molar 100 ml. Kemudian tadi ada BaOH 2 kali, valensinya 2, konsentrasinya kemudian 25 ml. Betul ya, 0,2 molar ya. Oke, bagus. Ya, sekarang untuk nomor 3, berarti kelompok 3 ya. Oke, silakan maju ke depan. Oke, bisa dihapus dulu. Baik, terima kasih kelompok 3 sudah memberikan jawabannya. Baik, ada yang berbeda jawabannya dari jawaban kelompok 3? Oh, berbeda. Jawabannya berapa? Oh, ada yang salah menghitung. Oke, baik. Bisa sudah
Ada yang lain? Sudah sama semua? Oke. Kelompok 1 berarti salah menghitung ya tadi ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi kita lihat betul sekali ya, tepat. Reaksi netralisasi tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa mol asam sama dengan mol basa. Jadi sama saja mol H+ itu juga sama dengan mol basa gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya gimana? Tentukan jumlah ion H+ yang dibutuhkan untuk menentukan 200 ml larutan KOH 0,4 molar. Nah, jadi betul jadi ya, untuk menentukan ion H+ itu sama saja seperti mol asam sama dengan mol basa. Pakai MbVb. Kemudian oh ya betul, mol basa sama dengan M kali V. Konsentrasinya 0,4. Volumenya 200 ml, jadi mol H+ 80 mol. Oke, sudah bagus semuanya, sudah pintar-pintar ya. Oke, alhamdulillah. Jadi sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari bersama tadi? Ya, silakan Azhar. Iya, betul. Jadi tadi kita telah belajar mengenai pengertian titrasi asam basa. Ternyata masih berhubungan dengan materi yang lalu bahwa kita mempelajari teori Arrhenius. Kemudian istilah-istilah pada titrasi asam basa, titran, titrat, titik ekuivalen, titik akhir, indikator. Oke, betul. Kemudian ada lagi? Ya, ada rumusnya bahwa rumus titrasi A kali MA kali VA sama dengan B kali MB kali VB. Oke, sudah pintar semua. Ibu akan beri tugas pada kalian. Cuma satu soal saja ya. Iya. Jadi bisa dilihat pada PPT Ibu, bisa disalin dulu. Nah, tugasnya ini berikut ini ada data titrasi larutan asam asetat dengan magnesium hidroksida 0,1 molar. Nah, anak-anak, Ibu minta untuk mencari konsentrasi dari asam asetat itu sendiri. Oke, jadi itu saja tugasnya. Jadi pekan depan Ibu akan tanya bagaimana jawabannya. Oke, bagus. Baiklah, sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, bila ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.